Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farwaz Rayyan Sori. Di sini saya akan membahas terkait pendahuluan ataupun latar belakang mengenai peluang bisnis di era digital dan menciptakan ide bisnis. Jadi seperti yang kita ketahui, teknologi merupakan hal yang paling penting dalam perkembangan umat manusia. Yang dimana dalam 2 dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, yang dimana terutama dalam dunia bisnis. Era digital ditandai dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi yang pesat, serta perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin bergantung pada internet dan perangkat digital. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara produsen dan konsumen berinteraksi, tapi juga menciptakan peluang bisnis baru yang lebih inovatif, efisien, dan fleksibel. Hal ini memungkinkan terciptanya model bisnis yang lebih adaptif dan terbuka terhadap perubahan, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi konsumen dalam memperoleh produk dan juga layanannya. Seperti yang kita ketahui, saat ini hampir semua sektor menggunakan digitalisasi, yang mana ini juga memunculkan tantangan baru terutama dalam menemukan peluang bisnis dan juga ide-ide untuk menghadapi kemajuan peradaban. Untuk itu, di masa sekarang di mana teknologi dan juga digitalisasi berkembang dengan sangat pesat, tentunya ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk para produsen dalam memproduksi barang-barangnya. Nah, untuk itu, sebagai produsen yang baik, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait peluang-peluang dan untuk menemukan gagasan dan juga ide-ide baru untuk menghasilkan hasil yang maksimal dari produksi yang akan produsen buat. Pengertian dari era digital dan transformasi bisnis. Era digital ditandai dengan perubahan signifikan dalam cara individu dan organisasi berinteraksi akibat perkembangan teknologi informasi, komunikasi, internet, perangkat mobile, dan media sosial. Teknologi digital memudahkan akses informasi, memungkinkan individu dan perusahaan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, dan menjadikan teknologi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Transformasi bisnis melibatkan integrasi teknologi digital ke dalam setiap aspek operasional perusahaan yang dapat meningkatkan efisiensi, pengalaman pelanggan, dan inovasi. Perubahan ini memerlukan adaptasi budaya organisasi dan penyesuaian strategi untuk mendukung adopsi teknologi baru. Kesiapan untuk berubah dan pemahaman mendalam tentang tren digital sangat penting bagi perusahaan untuk tetap bersaing di pasar global yang terus berkembang. Baik, materi selanjutnya, tren bisnis digital di Indonesia dan global. Di Indonesia, ada beberapa tren bisnis digital. Yang pertama, pertumbuhan pesat e-commerce dan vintage. Tokopedia, Shopee, Bukalapak mempermudah akses UMKM ke pasar digital. Contohnya, UMKM yang menggunakan Shopee untuk membantu usahanya masuk ke dalam ekosistem digital. Vintage seperti OVO, Dana, GoPay memperluas akses layanan keuangan. Yang kedua, digitalisasi UMKM dan inklusi finansial. UMKM mulai menggunakan marketplace dan media sosial untuk penjualan. Contohnya, UMKM kuliner menggunakan Instagram dan GoFood untuk pemasaran dan distribusi. Yang ketiga, ada QRIS dan integrasi pembayaran digital. QRIS digunakan secara luas untuk pembayaran oleh UMKM. Contohnya, pedagang pasar tradisional terima pembayaran QRIS melalui dompet digital. Yang keempat ada peningkatan daya saing digital daerah. Adopsi teknologi makin merata ke seluruh daerah. Contohnya, Kota Makassar dan Banyuwangi masuk daftar kota dengan indeks digital tertinggi. Pemerintah daerah mendorong digitalisasi melalui pelatihan dan infrastruktur. Tren bisnis digital di global meliputi pertama, transformasi digital dan pengambilan keputusan berbasis data. Perusahaan menggunakan AI dan Big Data untuk efisiensi. Contohnya, Amazon menggunakan AI untuk rekomendasi produk dan manajemen stok otomatis. Yang kedua ada live commerce dan social media marketing. Live streaming jadi alat jualan interaktif. Contohnya, brand fashion menggunakan TikTok sebagai tempat untuk promosi agar viral. Yang ketiga ada sustainability dan green business, yaitu teknologi membantu bisnis lebih ramah lingkungan.
Contohnya, IBM menggunakan AI untuk efisiensi energi di pusat data. Keuntungan bisnis digital dibanding bisnis konvensional, yaitu yang pertama ada jangkauan pasar lebih luas. Nah, pada bisnis digital, dia itu bisa menjangkau pelanggan di seluruh dunia melalui internet. Contohnya toko online seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, dan lainnya, di mana dia itu bisa diakses dari mana saja. Sedangkan bisnis konvensional, dia itu terbatas pada lokasi fisik, di mana pelanggan itu biasanya hanya dari sekitar tempat usaha. Yang kedua ada biaya operasional lebih hemat. Nah, pada bisnis digital itu tidak perlu sewa toko, bayar listrik, ataupun juga punya banyak karyawan. Karena banyak aktivitas itu bisa dilakukan sendiri atau otomatis. Sedangkan bisnis konvensional itu harus mengeluarkan uang biaya untuk tempat perlengkapan atau juga untuk menggaji pegawai. Yang ketiga ada fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, pada bisnis digital, dia itu bisa dijalankan kapan saja dan dari mana saja. Cukup dengan menggunakan laptop ataupun smartphone. Sedangkan pada bisnis konvensional itu biasanya dia itu terikat pada jam buka atau tutup toko dan harus berada di lokasi. Nah, yang keempat ada promosi lebih efektif dan terukur. Nah, pada bisnis digital dia itu menggunakan media sosial website dan juga iklan online. Nah, jadi dia itu bisa disesuaikan dengan target pasar dan hasilnya itu bisa dilihat secara real time. Sedangkan kalau bisnis konvensional itu promosinya itu lewat spanduk, brosur, atau juga mulut ke mulut yang jangkauannya itu terbatas dan sulit diukur. Yang kelima, mudah mengumpulkan menganalisis data. Nah, pada bisnis digital, data pelanggan itu bisa disimpan dan dianalisis. Misalnya produk apa yang paling laku, kapan pelanggan belanja, dan lain-lainnya. Sedangkan pada bisnis konvensional itu data itu lebih sulit dikumpulkan dan butuh pencatatan manual. Yang keenam, lebih mudah untuk berkembang atau skalabilitas. Nah, pada bisnis digital, menambah produk, memperluas pasar, atau berinovasi itu bisa dilakukan dengan cepat dan murah. Sedangkan pada bisnis konvensional itu perlu investasi besar untuk ekspansi seperti membuka cabang baru. Nah, yang ketujuh ada proses transaksi cepat dan praktis. Nah, pada bisnis digital, pelanggan itu bisa langsung memesan membayar lewat platform digital seperti e-commerce dan marketplace dan lain-lainnya. Sedangkan pada bisnis konvensional, transaksi itu harus dilakukan secara langsung, bisa lebih lama dan terbatas pada jam operasional. Dan yang kedelapan ada inovasi produk dengan layanan lebih cepat. Nah, pada bisnis digital, umpan balik dari pelanggan itu bisa langsung didapat melalui ulasan komentar atau survei online. Sedangkan pada bisnis konvensional, dia itu butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan masukan pelanggan secara langsung. Yang kesembilan, tidak terbatas oleh kondisi fisik ataupun cuaca. Nah, pada bisnis digital, dia itu tetap bisa berjalan meski ada hujan, banjir, pandemi, dan lain-lain. Sedangkan pada bisnis konvensional, dia itu sering terlambat oleh kondisi cuaca ataupun keadaan darurat seperti lockdown. Yang ke-10, peluang pasif income-nya lebih besar. Nah, pada bisnis digital, dia itu bisa menghasilkan uang meski kamu sedang tidur. Misalnya dari toko online yang buka 24 jam, sedangkan pada bisnis konvensional, pendapatannya itu biasanya aktif tergantung pada jam buka dan kehadiran pemilik atau karyawan toko. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam mengembangkan bisnis digital. Nah, di sini saya menjelaskan tantangan yang akan dihadapi oleh seorang pengusaha dalam mengembangkan suatu bisnis digital. Nah, permasalahan utama yang sering dihadapi oleh seorang pengusaha di era digital ini adalah karena meningkatnya tingkat persaingan. Nah, karena semakin banyak pelaku usaha memasuki pasar dengan produk yang sejenis ataupun sama. Nah, misalnya itu dalam industri e-commerce, di mana platform non-linear seperti Shopee, Tokopedia, dan Amazon bersaing satu sama lain. Seperti operator harus terus meningkatkan layanan dan memberikan harga yang kompetitif. Nah, kemudian yang kedua adalah tantangan mengenai keamanan data. Nah, di era digital yang penuh dengan tantangan ini, pelindungan data menjadi sangat penting. Karena semakin kompleksnya ancaman cyber, para pelaku usaha harus menghadapi berbagai macam bahaya. Keamanan informasi ini adalah
salah satu hal yang paling penting, terutama bagi bisnis yang menyimpan data sensitif konsumen dan informasi internal yang penting. Nah, untuk mengatasi hal ini, para pelaku usaha harus mengalokasikan sumber daya untuk membangun sistem keamanan yang tangguh, serta menerapkan keamanan yang ketat demi menjaga keamanan data mereka. Nah, kemudian tantangan yang selanjutnya adalah tantangan mengenai aksesibilitas teknologi dan adanya kesenjangan digital. Nah, terlepas dari pesatnya kemajuan teknologi digital, masih ada sebagian besar penduduk yang tidak memiliki akses yang sama ke internet dan juga sumber daya teknologi. Nah, ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam mengakses peluang bisnis dan lainnya. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya adalah tantangan mengenai perkembangan teknologi yang pesat. Nah, perkembangan teknologi yang pesat ini juga masuk ke dalam tantangan dalam mengembangkan bisnis digital. Karena hal-hal yang dianggap maju dan efisien saat ini itu dapat dengan cepat menjadi usang. Nah, jadi maka dari itu pengusaha harus tetap belajar serta mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi yang pesat itu tadi. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke materi berikutnya. Saya akan membahas materi terkait peran teknologi terhadap bisnis modern. Terdapat 7 peranan. Yang pertama, mendorong efisiensi operasi. Teknologi mempermudah otomatisasi berbagai proses bisnis, seperti pencatatan keuangan, pengelolaan stok, hingga pelaksanaan proyek. Yang kedua, memperkuat komunikasi dan kolaborasi. Alat komunikasi digital seperti email, chat, dan platform kolaborasi memungkinkan koordinasi yang lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan strategis. Teknologi analisis data dan sistem intelijen bisnis memberikan wawasan mendalam terkait pasar, perilaku konsumen, dan perkembangan industri. Yang keempat, memperluas cakupan pasar. Melalui internet dan platform digital, bisnis dapat menjangkau konsumen secara global. Situs web, media sosial, dan marketplace menjadi sarana penting dalam menjual produk maupun membangun merek. Yang kelima, meningkatkan layanan pelanggan. Penggunaan teknologi seperti chatbot, sistem CRM, dan layanan otomatis memungkinkan interaksi pelanggan berlangsung lebih responsif. Yang keenam, mendorong inovasi produk dan layanan. Teknologi membuka peluang dan menciptakan berbagai inovasi, seperti aplikasi digital dan personalisasi berbasis kecerdasan buatan. Dan yang terakhir adalah menjaga keamanan informasi. Teknologi keamanan seperti enkripsi data dan perlindungan firewall digunakan untuk melindungi data bisnis dan pelanggan dari berbagai risiko siber. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Identifikasi kebutuhan pasar dan inovasi teknologi. Identifikasi kebutuhan pasar ialah memahami masalah atau keinginan konsumen yang belum terpenuhi. Yang kedua itu kita melakukan riset pasar, yaitu lakukan survei, wawancara, dan observasi untuk menggali informasi pelanggan. Yang ketiga itu ada analisis kompetitor, pelajari kekuatan, kelemahan, dan peluang dari pesaing. Yang keempat ada identifikasi tren pasar, sesuaikan idenya bisnis dengan ide bisnis kita dengan tren dan perkembangan terkini. Yang kelima itu ada analisis SWOT, yaitu meninjau suatu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari si bisnisnya tadi. Yang keenam itu ada segmentasi pasar, kelompokkan konsumen berdasarkan demografi, geografi, dan perilakunya. Yang ketujuh itu ada analisis data, olah data untuk menemukan insight dan arah strategi dari si pasar tadi. Yang kedelapan itu ada uji coba ide bisnis, buat MVP untuk mengukur respon pasar secara awal. Nah, yang ke-9 itu ada diskusi dengan tim penjualan. Dapatkan masukan dari pengalaman mereka di lapangan. Kita harus membutuhkan masukan dari si tim penjualan kita yang ada di lapangan. Nah, yang ke-10 itu tanya konsumen langsung, memvalidasi kebutuhan, harapan, dan potensi pembelian produknya. Nah, lalu ada inovasi teknologi. Inovasi teknologi merupakan pengembangan atau penerapan teknologi baru untuk menciptakan solusi yang lebih efektif, efisien, dan kompetitif.
Nah, bentuk-bentuk inovasi teknologi tersendiri itu ada 4, yaitu yang pertama ada inovasi produk, membuat produk baru atau menyempurnakan produk lama. Nah, yang kedua itu inovasi proses, meningkatkan cara kerja agar lebih cepat dan hemat biaya. Yang ketiga itu ada inovasi layanan, menambahkan fitur digital seperti chatbot, sistem pembayaran online, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu ada inovasi model bisnis. Nah, mengubah cara layanan diberikan misalnya dengan model berlangganan atau digitalisasi. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah mengembangkan ide bisnis digital. Dalam proses perancangan ide bisnis baru, itu dapat menggunakan design thinking. Design thinking sangat berguna dalam memecahkan masalah yang rumit atau belum diketahui. Dengan cara menata kembali masalah yang ada dalam sudut pandang manusia, menciptakan banyak ide-ide dalam sesi brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan desain awal dan melakukan uji coba. Terdapat 5 poin. Yang pertama ada empathize. Pada tahap ini, observasi dilakukan terhadap calon pengguna dan ide bisnis terlebih dahulu. Observasi terhadap calon pengguna dilakukan dengan wawancara kepada calon pengguna dengan skenario yang sudah ditentukan. Yang kedua ada define. Pada tahap ini, informasi mengenai masalah yang diperoleh dari observasi dan wawancara semi terstruktur itu akan dikumpulkan dan diolah. Kemudian, informasi mengenai masalah yang telah dikumpulkan dan diolah tadi akan digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi masalah sesungguhnya. Yang ketiga ada ideate. Pada tahap ini, pernyataan masalah yang telah terdefinisi sebelumnya itu diposisikan sebagai sebuah goal, sehingga mempermudah dalam penciptaan dan pengumpulan ide-ide. Ide-ide yang telah diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan ide yang paling sesuai dengan goal yang telah ditetapkan untuk dijadikan sebagai ide utama. Yang keempat ada prototype. Prototype merupakan representasi dari ide utama yang sudah melewati 3 tahap sebelumnya dalam bentuk versi minimumnya. Tujuan dibuatnya prototype adalah untuk memberikan pemahaman sekaligus praktik nyata kepada calon pengguna terkait cara kerja ide yang sedang dikembangkan. Yang kelima ada testing. Pada tahap ini dilakukan pengujian ide bisnis kepada calon pengguna menggunakan prototype yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan dilakukannya testing ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ide bisnis yang telah dikembangkan dapat menyelesaikan masalah yang ada dan memenuhi kebutuhan calon pengguna. Model bisnis berbasis teknologi atau e-commerce, SaaS, IoT, dan lain-lain. Jadi, model bisnis berbasis teknologi adalah kerangka kerja atau cara perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dengan memanfaatkan teknologi sebagai inti operasionalnya. Teknologi digunakan untuk meningkatkan keefisien, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan inovasi dalam produk atau layanan. Model ini sering diterapkan dalam ekonomi digital di mana data, informasi, dan layanan berbasis internet menjadi komponen utama. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada e-commerce. Jadi e-commerce ini adalah platform perdagangan elektronik seperti Tokopedia, Shopee yang memungkinkan jual beli produk atau layanan secara online. Jadi e-commerce ini menawarkan koefisien dalam transaksi, akses pasar yang luas, dan kenyamanan bagi konsumen. Yang kedua itu ada SaaS atau software as a service. Jadi, software as a service ini adalah bisnis yang menyediakan perangkat lunak sebagai layanan melalui internet. Contohnya, ada Google Workplace yang menyediakan aplikasi produktivitas seperti Gmail, Google Docs, dan Google Drive secara berbasis langganan. Pengguna dapat mengakses aplikasi ini dari mana saja tanpa perlu instalasi perangkat lunak. Nah, yang ketiga ada IoT. Atau Internet of Things, yaitu menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk pengumpulan dan analisis data secara real time. Contoh penerapan IoT adalah perangkat lunak pintar seperti Google Nest yang menghubungkan berbagai perangkat rumah tangga ke internet untuk otomatisasi dan pengendalian jarak jauh yang meningkatkan koefisien energi dan kenyamanan bagi pengguna. Selanjutnya ada studi kasus. Peran inovasi dalam keberhasilan startup teknologi. Studi kasus industri digital.
Nah, startup teknologi berfungsi sebagai penggerak utama dalam ekonomi digital. Inovasi adalah elemen penting yang memungkinkan penciptaan produk, bermodel bisnis, dan strategi pemasaran yang memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Nah, fokus penelitiannya yaitu memahami bagaimana inovasi berkontribusi terhadap keberhasilan startup teknologi. Nah, metode yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus melalui wawancara dengan pendiri dan analisis laporan terkait untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian. Terdapat 3 aspek utama dalam inovasi. Yang pertama itu ada pengembangan produk, yang dimana startup itu menciptakan produk yang inovatif yang dapat memberikan pengalaman pengguna yang unggul dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua ada model bisnis adaptif, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital, startup dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar secara signifikan. Dan yang ketiga, strategi pemasaran yang kreatif, yaitu penggunaan media sosial dan pemasaran digital memungkinkan startup membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi kesimpulannya, berdasarkan studi kasus ini, yaitu inovasi terbukti menjadi kunci keberhasilan bagi startup teknologi dalam menghadapi persaingan yang ketat. Selain itu juga melalui pendekatan inovatif, startup dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan di era digital.